Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Tembang Jiwo. Ketika tembang itu dilantunkan, maka tumbal sudah ditetapkan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tembang Jiwo. Saat Reza dan Kuncoro terhanyut dalam syair yang dinyanyikan Mira, suasana di panggung berubah secara mendadak. Angin mulai bertiup kencang, membuat dedaunan bergerak-gerak dan beberapa lampu hias yang menggantung di sekitar panggung bergoyang. Laras dan Bahrum yang duduk di belakang merasakan atmosfer yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa dan mungkin agak mengganggu. Namun sebelum mereka bisa memproses lebih jauh apa yang sedang terjadi, sebuah kegaduhan tiba-tiba pecah di antara penonton. Dua orang penonton tampaknya kerasukan dengan mata yang terbelalak dan mulut yang mengeluarkan suara-suara aneh, sambil masih memegang kantong kresek berisi jajan. Sejenak Mira yang sedang menyelesaikan tembang terakhirnya terhenti. Ia menoleh ke arah kegaduhan dengan tatapan kesal dan kecewa. Musik yang seharusnya mengiringi suaranya pelan-pelan mereda, dan sorotan lampu kini beralih mengikuti keributan tersebut. Bahrumi dan Laras bergegas mendekat untuk melihat lebih jelas apa yang terjadi. Mereka berdua mendekat ke area di mana orang tersebut berada sambil mencoba tidak terlibat dalam kepanikan yang mulai menyebar di antara penonton lainnya. Ada apa ini, Bahrumi? Seperti yang sudah diperkirakan, Dok. Ini pasti karena pantangan tersebut. Suasana di balai desa yang tadinya meriah dan penuh dengan suasana tembang kini berubah menjadi riuh dan tegang. 5 orang warga terlihat seperti kerasukan, masing-masing dengan tingkah yang aneh dan menakutkan. 2 di antara mereka adalah Reza dan Kuncoro yang tiba-tiba berubah perilaku di tengah kerumunan. Itu Reza dan Kuncoro, Mbah. Mereka juga kerasukan. Reza dengan geramannya yang mirip harimau tampak ganjil dan sedikit lucu sekaligus menyeramkan. Sisa cucur di mulutnya yang masih ia gigit membuatnya terlihat seperti sedang mengalami dilema antara kerasukan dan menyantap camilan. Sementara itu Kuncoro tampak bergerak tidak karuan, berguling-guling di tanah dengan cara yang mengingatkan pada cacing yang disiram garam menggelepar tanpa arah. Para sesepuh desa termasuk beberapa tokoh yang dihormati karena kebijaksanaan dan pengetahuan mereka tentang adat dan roh, berdatangan satu persatu dengan niat untuk menenangkan dan menangani orang-orang yang kerasukan. Namun Reza dan Kuncoro dengan kekuatan aneh yang tampaknya menguasai mereka tiba-tiba berlari dengan kecepatan yang tidak biasa menuju ke arah alas Waranggono, sebuah hutan yang terkenal misterius dan penuh dengan cerita-cerita supranatural. Kecepatan mereka begitu mengejutkan sehingga para sesepuh dan warga desa lainnya yang mencoba mengejar hanya bisa melihat mereka menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan kerumunan yang kini penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Kita harus mengejar mereka. Alas Waranggono bukan tempat untuk bermain-main, apalagi dalam keadaan seperti ini. Roh-roh di sana tidak ramah kepada yang tidak diundang. Di tengah kesunyian malam yang dipotong oleh dengungan mesin motor Honda klasik, seorang pemuda yang baru saja tiba di desa Girimaya tampak celingukan seolah sedang mencari arah. Matanya tajam mengamati kegelapan mencari sesuatu atau seseorang. Tiba-tiba fokusnya teralihkan tatkala melihat 2 orang di jalan depannya berlari dengan cepat dan tidak wajar. Apa itu? Dalam kegelapan ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa mereka, namun saat 2 sosok itu mendekat, dia melihat wajah-wajah yang tidak asing baginya lewat dengan cepat di depannya. Ketika sadar itu adalah Reza dan Kuncoro, ia terkejut melihat tingkah laku mereka yang aneh.
Reza, Kuncoro, tunggu. Kenapa kalian seperti ini? Reza dan Kuncoro tidak menggubris seruannya, hanya berlari semakin cepat. Pemuda tersebut segera meninggalkan motornya di jalan dan mulai berlari dengan kecepatan yang melebihi dua pemuda itu. Berusaha mengejar dan menghentikan mereka, akhirnya dengan kecepatan lari yang dimilikinya, dia berhasil berlari mendahului mereka dan berdiri menghalangi jalan mereka. Berhenti! Siapa kau? Jangan coba-coba menghalangi kami. Aku Aswanata Dewandaru, teman dari dua orang yang kau rasuki itu. Lebih baik kau keluar dari tubuhnya sekarang sebelum kupaksa keluar dan melenyapkanmu. Aswan menyadari sesuatu yang sangat salah, menegaskan posisinya dan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk membantu dua teman yang tampaknya kerasukan ini. Malam itu suasana di desa berubah drastis dari perayaan menjadi kekacauan. Pementasan yang semula dipenuhi syair dan tawa kini tercoreng oleh teriakan dan kebingungan. Beberapa warga termasuk Reza dan Kuncoro tiba-tiba kerasukan, memotong alunan tembang dengan jeritan dan gerakannya tidak terkontrol. Aswan yang baru saja tiba menemukan kedua temannya dalam kondisi yang mengerikan, mencoba mengambil alih situasi dengan kedatangannya yang tidak terduga. Jangan halangi jalan kami. Kuperingatkan kalian sekali lagi. Jika kalian tidak ingin keluar, maka aku akan melenyapkan kalian. Reza dengan mata merah yang semakin gelap mengeram sebagai respons. Suara rendah dan menggetarkan udara malam menambah ketegangan yang sudah terasa. Sementara itu, Kuncoro yang juga terasuki menjadikan suasana semakin aneh dengan aksinya yang mencoba menakutkan namun terlihat lucu. Tubuhnya bergerak meliuk-liuk seperti ular, tangannya menjulur seakan-akan kepala ular, mencoba mengintimidasi Aswan. Mata Kuncoro yang seharusnya menampilkan tampilan menyeramkan malah terbuka lebar dengan ekspresi bingung yang lucu. Seolah-olah dia sendiri tidak percaya dengan peran yang seharusnya dia mainkan sebagai roh jahat. Aswan yang menyaksikan dua temannya yang kerasukan itu tidak bisa menahan tawa, terutama saat melihat kelakuan Kuncoro. Kedua sosok yang merasuki mereka saling pandang, bingung kenapa Aswan malah tertawa bukan merasa takut. Kenapa kau tertawa? Lain kali, kalau kau merasuki orang, coba cari orang yang tepat. Kalian malah terlihat sangat lucu berada di tubuh mereka. Berani sekali kau menghina kami. Aku tidak menghina, namun itulah yang aku lihat dari diri kalian. Kedua sosok itu terdiam lalu saling tatap memperhatikan dari bawah hingga ke atas. Setelahnya kembali berucap, memangnya kau siapa? Berani sekali menyuruh kami untuk mencari orang terlebih dahulu sebelum merasukinya. Reza mengaum seperti suara harimau. Aswan mulai berhenti tertawa. Kedua sosok yang merasuki Reza dan Kuncoro mulai maju untuk menyerang Aswan. Namun belum sempat menyentuh Aswan, tiba-tiba kalung Pasopati yang ia kenakan bersinar. Tak lama setelahnya, suara auman harimau yang lebih menggelegar muncul, membuat mereka seketika berhenti untuk menyerang. Suara siapa itu? Dari mana asalnya? Kalung Pasopati yang dikenakan Aswan bersinar terang. Suasana malam yang tadinya dipenuhi oleh aura mencekam dan kegilaan seketika diisi dengan kekuatan misterius yang memancarkan energi tidak terkira. Cahaya tersebut memecah kegelapan seolah membawa kejelasan dalam kekacauan yang melanda. Dari kalung itu, suara auman harimau yang menggelegar bergema, menggetarkan udara di sekitarnya. Suara tersebut bukanlah suara biasa, melainkan suara yang dalam dan penuh wibawa, seakan membawa pesan dari alam lain. Energi gaib apa ini? Aku seperti tidak asing dengan energi gaib ini. Roh yang merasuki Reza dan Kuncoro terkejut, matanya terbuka lebar, dan tubuh mereka yang semula tegang kini menggigil ketakutan. Ekspresi wajah mereka berubah dari agresif menjadi gentar, seolah-olah mereka mengenali suara yang baru saja mereka dengar. Satu mata Aswan berubah menjadi mata harimau yang tajam, lalu mengeluarkan suara yang terdengar berbeda dari suaranya. Apa kau lupa dengan energi milikku, Kirara?
Kedua sosok yang merasuki Reza dan Kunchoro sekarang dengan wajah penuh takut saling pandang sejenak sebelum mereka secara bersamaan membungkuk dalam-dalam. Tanda penghormatan dan pengakuan terhadap kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka jelas tergambar dalam setiap gerakan mereka. Tidak, tentu kami tidak lupa dengan Anda, Panglima Asoka. Maafkan kami, Panglima. Kami benar-benar tidak tahu kalau Anda ada di sini. Asoka, sosok macan putih yang bersemayam di dalam kalung Pasopati, bukanlah entitas biasa. Di kalangan makhluk spiritual, Asoka dikenal sebagai panglima, sosok pelindung yang dikaruniai kekuatan dan kebijaksanaan yang mendalam. Legenda mengatakan bahwa Asoka pernah memimpin pasukan makhluk gaib melawan kerajaan yang mengancam keseimbangan dunia spiritual dan manusia. Keberadaannya dihormati oleh banyak siluman dan roh karena tidak hanya kekuatannya, tetapi juga karena perannya sebagai penjaga keseimbangan dan keadilan. Menghadapi kedua sosok yang merasuki Reza dan Kunchoro, Asoka mengambil alih bicara, suaranya bergema dengan otoritas yang tidak terbantahkan. Kenapa kalian memasuki kedua anak itu? Apa tujuan kalian? Kami tidak berniat menciptakan kerusakan semata, Panglima Asoka. Kami hanya ingin menggagalkan pementasan yang diselenggarakan oleh sinden terkutuk yang bersemayam di tubuh sinden desa Girimaya. Mengapa kalian berusaha menggagalkannya? Apa yang terjadi jika pementasan itu berlanjut? Panglima, jika pementasan itu berlanjut, nyawa warga desa akan dalam bahaya. Setiap pementasan yang diadakan sinden itu memakan korban. Kehadiran kami malam ini adalah untuk mencegah lebih banyak korban berjatuhan. Asoka yang selama ini bersemayam sebagai pelindung mengerti bahwa tindakan kedua sosok ini memiliki alasan yang mendalam. Dia mengangguk perlahan mempertimbangkan informasi yang baru saja diterimanya. Jika memang benar adanya, tindakan kalian malam ini mungkin terlihat sebagai gangguan, namun bertujuan mulia. Namun metode kalian telah menimbulkan ketakutan dan kebingungan antara warga. Di setiap desa Girimaya melaksanakan pementasan sinden. Hanya itu yang bisa kami lakukan untuk menghentikan pementasan yang akan berujung sebuah petaka itu, Panglima. Ya sudah, kalian pergilah. Biar aku dan anak ini yang mengurusnya. Baiklah, Panglima. Jika Anda membutuhkan bantuan, aku bersama pasukan yang lain berada di hutan barat alas Waranggono. Setelah kedua sosok itu meninggalkan tubuh Reza dan Kunchoro, kedua pemuda itu terkulai lemah ke tanah, seakan-akan seluruh energi mereka telah tersedot habis. Aswan yang sekarang telah kembali ke kesadarannya berdiri mematung merenung dalam kegelapan malam yang kian pekat. Pikirannya bergulat dengan informasi baru tentang sinden terkutuk yang ingin menggunakan pementasan untuk menumbalkan nyawa. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi di desa ini? Sinden terkutuk apa yang ingin menumbalkan warga desa dengan mengadakan pementasan? Aswan penasaran dengan apa yang terjadi dengan desa Girimaya sampai-sampai sosok gaib berusaha menggagalkan pementasan yang bertujuan untuk penumbalan. Sosok sinden terkutuk itu sepertinya bukanlah sosok sembarangan. Aswan juga perlu berhati-hati untuk menyelidiki serta mencegah segala macam ancaman yang akan mencelakai nyawa seseorang. Tiba-tiba langkah cepat terdengar mendekat dari kejauhan memecah lamunannya. Aswan segera berada dalam posisi waspada. Mengintai ke arah suara itu, dalam gelap malam dia bisa melihat tiga sosok berlari ke arahnya. Siluet mereka samar-samar terlihat di bawah cahaya bulan. Siapa di sana? Saat mereka mendekat, cahaya lampu dari jalan yang jauh akhirnya menerangi wajah mereka. Dan Aswan lega menyadari bahwa itu adalah Laras dan Rina bersama dengan seorang wanita parubaya yang tampak khawatir. Loh, Aswan, syukurlah kamu sampai tepat waktu. Laras, Rina, kenapa kalian lari tergesa-gesa seperti itu? Rina segera memperkenalkan Aswan dengan Mbah Rumi. Oh iya Mbah, ini Aswan satu kampus juga sama aku dan Laras. Wan, ini si mbahku Mbah Rumi. Aswan menyalami Mbah Rumi dengan sopan. Mbah Rumi sedikit terkejut saat bersalaman dengan Aswan, seolah ada sesuatu yang dirinya rasakan di tubuh Aswan.
Senang bertemu dengan Anda, Mbak Rumi. Aura yang terpancar dari tubuhmu tidak jauh berbeda dengan Mahendra. Namun aku merasakan ada sosok lain di tubuhmu. Aswan hanya tersenyum sembari mengangguk perlahan, tidak menyangka kalau Mbah Rumi rupanya bisa merasakan energi yang ada di tubuhnya. Setelah berkenalan, Mbah Rumi menghampiri Reza dan Kuncoro yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi pada mereka? Bukannya menjawab, Aswan justru menoleh ke sekitar tempat mereka berada. Ia merasakan sebuah gelombang dingin mengalir dalam urat nadinya, seakan-akan kegelapan sendiri meremas jantungnya. Sejenak dia membiarkan pandangannya menyusuri kegelapan, mencari sumber energi gelap yang dengan samar mengintai mereka. Mbah Rumi, saya pikir lebih baik kita bawa Reza dan Kuncoro. Tempat ini tidak aman. Mbah Rumi dengan keriput yang penuh cerita dan mata yang telah melihat lebih dari sekedar realitas manusia, mengamati Aswan dengan pandangan yang mendalam. Ia mungkin tidak memiliki kepekaan seperti Aswan atau Mahendra dalam merasakan energi gaib. Namun pengalaman telah mengajarkan padanya dengan melihat gelagat yang ditunjukkan Aswan, seperti waspada akan satu hal. Tanpa mengucapkan kata, wanita tua itu segera mencari warga untuk meminta bantuan membawa Reza dan Kuncoro ke rumahnya. Sementara itu, Aswan bergegas ke arah motornya yang diparkir beberapa ratus meter dari lokasi kejadian. Saat di perjalanan menuju rumah Mbah Rumi, Aswan kembali terhenti di tengah jalan. Dirinya mendapati seorang wanita berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap Aswan dengan mata yang tajam dan penuh dengan arti. Tatapan itu singkat namun cukup menanamkan rasa tidak nyaman yang mendalam pada diri Aswan. Wanita itu kemudian berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan rumahnya. Siapa wanita itu? Dan mengapa dia menatapku begitu sinis? Setibanya di rumah Mbah Rumi, dua sosok yang tidak berdaya itu telah berbaring di ruang tamu. Warga yang membantu menata tubuh Reza dan Kuncoro dengan hati-hati di atas tikar yang sudah disiapkan. Aswan melangkah masuk, matanya segera menangkap detail ruangan yang penuh dengan foto-foto lama dan perabotan yang menyimpan cerita. Setelah para warga berpamitan, suasana di rumah Mbah Rumi menjadi lebih sunyi. Mereka meninggalkan rumah tua itu dengan rasa terima kasih yang diucapkan oleh Mbah Rumi karena telah membantu membawa Reza dan Kuncoro ke rumahnya. Matur nuwun nggih bapak-bapak atas bantuannya. Nggih Mbah, sama-sama. Aswan duduk di ruang tamu, cahaya dari lampu minyak menari-nari di dinding, menghasilkan bayangan yang lembut namun misterius. Mbah Rumi dengan langkahnya yang mantap mendekati Aswan, rasa ingin tahu terpancar dari sorot matanya. Le, apa sebenarnya yang terjadi pada Reza dan Kuncoro saat kerasukan tadi? Sebelum Aswan bisa menjawab, Rina muncul dari dapur dengan membawa nampan yang berisi 4 cangkir teh hangat. Aroma teh yang harum segera mengisi ruangan, membawa sedikit kenyamanan dalam ketegangan yang ada. Ini teh hangat untuk kita, biar sedikit rileks. Rina menyodorkan cangkir teh kepada setiap orang dan kemudian duduk di samping Laras. Aswan mengambil cangkir teh dari Rina. Uap panasnya menghangatkan wajahnya sebelum dia mulai berbicara. Sepertinya ada dalang yang berniat jahat pada warga desa, Mbah. Apa maksud kamu itu, Le? Simba belum ngerti. Entitas yang merasuki Reza dan Kuncoro. Mereka sebenarnya ingin menghentikan korban jiwa lebih lanjut. Ada kekuatannya lebih besar dari balik ini semua, yang memanfaatkan pementasan sebagai sarana untuk tujuan gelap tersebut. Menurut mereka, pementasan itu bertujuan mengumpulkan tumbal nyawa dari warga desa Girimaya. Suasana menjadi hening, kecuali suara angin yang sesekali menerpa jendela rumah tua itu. Rasa takut dan kekhawatiran bercampur di wajah Laras dan Rina, sedangkan Mbah Rumi tampak mendalam merenungkan informasi itu. Siapa yang tega melakukan hal itu pada warga desa? Saya sendiri belum mengetahuinya, Mbah. Di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu minyak, suasana tegang terasa menyelimuti setiap sudut.
Udara dingin dari luar menyusup masuk, namun tidak cukup untuk meredakan kehangatan yang tumbuh bersama kecemasan dalam hati mereka. Laras yang sejauh ini lebih banyak diam akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Suaranya gemetar tapi penuh kepastian. Mbah, Rina, ada sesuatu yang harus saya katakan. Bola matanya bergerak dari satu wajah ke wajah lain yang memandangnya. Semua mata kini menatap Laras, menanti informasi yang Laras tahu. Saya tahu siapa orang di balik semua ini. Sosok yang ingin menumbalkan warga desa. Itu adalah Mira. Dia telah dikendalikan oleh sinden terkutuk. Rina dan Mbah Rumi saling pandang dengan ekspresi terkejut yang tergambar jelas. Wajah mereka pucat seolah-olah udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih berat. Mira, bagaimana bisa? Sejak kecil dia adalah orang yang pendiam. Rina tak percaya bahwa Mira, seorang wanita yang dikenal lembut dan cantik, bisa terlibat dalam sesuatu yang begitu gelap. Laras menarik nafas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Aku melihatnya sendiri. Dia berubah. Rina, wajahnya semua berubah menjadi sangat menyeramkan. Mbah Rumi yang selama ini dikenal sebagai orang yang teguh dan tenang tampak terguncang. Kamu yakin dengan apa yang kamu lihat, Ndu? Saya tidak mungkin salah, Mbah. Saya bertemu dengan Mira saat itu. Dia mengancam saya untuk tidak mengacaukan pementasan. Laras berusaha meyakinkan Rina dan Mbah Rumi yang terlihat masih belum percaya dengan pernyataan yang disampaikan Laras. Wajar saja, sejak dulu Mira dikenal dengan anak yang baik dan pendiam. Itu yang membuat Rina dan Mbah Rumi sulit untuk menerima kenyataan ini. Tidak mungkin Mira. Tapi bagaimana dia bisa? Laras kembali menjelaskan pada Rina dan Mbah Rumi mengapa dirinya bisa menyimpulkan kalau Mira adalah biang dari permasalahan ini. Dirinya memberitahu Rina dan Mbah Rumi lebih dulu kalau dirinya memiliki kemampuan untuk melihat sosok gaib. Meskipun sosoknya bersembunyi di tubuh seseorang, kemampuan itu ia dapatkan pada saat dirinya koma akibat sebuah kutukan. Sejak saat itu, Laras mulai bisa berinteraksi ataupun melihat hal-hal ganjil. Aswan yang menyimak ini mulai menimpali ucapan Laras tentang kemampuan yang dimilikinya. Perkataan Laras itu benar. Dia memang memiliki kemampuan tersebut. Mbah Rumi dan Rina tidak menyangka kalau Laras memiliki kemampuan tersebut. Laras kembali menjelaskan pada mereka mengenai Mira. Kamu masih ingat kan, Rina? Kenapa kemarin aku sendirian di luar rumah dan mengatakan padamu kalau aku habis mencari angin? Sebenarnya itu aku bertemu Mira yang berdiri seorang diri di tengah jalan. Laras memberitahu Rina kalau kemarin malam Laras sebenarnya tidak sedang mencari angin seperti apa yang ia katakan pada Rina. Namun dirinya menghampiri Mira yang berdiri seorang diri di tengah jalan. Karena penasaran, Laras menghampiri Mira untuk memastikannya. Di sana Mira sempat mengancam Laras untuk tidak mengacaukan pementasan yang akan diadakan. Laras juga diperlihatkan sosok yang berada di tubuh Mira, yaitu sosok sinden yang menyeramkan. Mengapa dia bisa beranggapan kalau kamu akan mengacaukan pementasan, Ras? Mungkin karena aku tahu ada sosok lain di tubuh Mira. Suasana di ruangan itu kini mulai dikuasai oleh rasa takut dan kebingungan. Cahaya dari lampu minyak semakin redup, seakan-akan mencerminkan kegelapan yang kini menyelimuti hati mereka. Mira yang kita kenal wanita lembut dan baik. Sulit untuk dipercaya bahwa di balik semua itu tersimpan rahasia yang begitu mengerikan. Kerutan di dahi Rina dan getaran di suara Laras mengungkapkan betapa serius dan mendalamnya pengaruh pengakuan ini terhadap mereka semua. Mereka kini berada di persimpangan yang tidak hanya mempertaruhkan keselamatan desa, tetapi juga menguji batas kepercayaan dan keberanian mereka dalam menghadapi kegelapan yang tidak terbayangkan. Tapi aku yakin ada orang lain yang membantu dirinya. Tidak mungkin dia mengatur pementasan sebesar itu tanpa bantuan. Kita harus mencari tahu lebih dulu sebelum mengambil tindakan.
Di tengah ketegangan perbincangan mereka seketika terhenti tatkala suara dengkuran mendadak mengisi ruangan yang semula dipenuhi dengan diskusi serius. Semua mata segera teralihkan ke arah Reza dan Kuncoro yang terbaring tidak bergerak. Namun kini masing-masing mengeluarkan suara dengkuran yang aneh. Apa orang dalam keadaan pingsan bisa mendengkur? Aswan dan Laras saling pandang kemudian secara bersamaan menggelengkan kepala. Tidak, orang yang pingsan seharusnya tidak bisa mendengkur. Rina, aku boleh minta sedikit garam? Tanpa bertanya lebih lanjut, Rina bergegas menuju dapur untuk mengambil garam yang diminta. Ini memangnya untuk apa? Mereka tidak sedang pingsan, Rin, tapi kerasukan demit pelor. Rina menoleh ke arah Laras, mencari jawaban darinya, namun Laras membalasnya hanya dengan menaikkan pundaknya. Aswan segera menghampiri Reza dan Kuncoro yang saling bersautan suara dengkuran, lalu memasukkan garam yang dia pinta dari Rina ke dalam mulut Reza dan Kuncoro. Setelahnya kembali ke tempat duduknya untuk melihat reaksinya. Kenapa mulutnya ditaburin garam, Wan? Ini cara untuk mengusir demit pelorin. Reza dan Kuncoro mulai bereaksi tak lama setelah garam memasuki mulut mereka. Wajah mereka mengkerut, bibir mereka mengecap, mencoba memahami rasa yang tiba-tiba mengusik tidur mereka. Tak berapa lama mereka terduduk meludah-ludah mencoba menghilangkan rasa asin yang menyengat. Apa iki, asin? Rina yang sejak awal skeptis dan terkejut tidak bisa menahan rasa herannya. Mereka langsung terbangun hanya dengan garam. Bagaimana mungkin? Mereka tidak pingsan, Rina. Mereka hanya tidur dengan sangat pulas. Mendengar penjelasan itu, Rina seketika menepuk jidatnya, tersadar akan kejadian yang sebenarnya. Oh, aku baru ngerti. Belum ada sejarahnya orang pingsan tapi masih bisa mendengkur loh. Reza dan Kuncoro yang kini sudah sepenuhnya sadar tidak bisa menahan rasa malu mereka, tetapi juga tertawa melihat reaksi semua orang. Bahrumi yang sebelumnya sangat cemas kini ikut tertawa melihat dua pemuda itu berusaha membersihkan mulut mereka dari rasa garam yang masih terasa. Semua orang di ruangan itu akhirnya tergelak, suasana tegang berubah menjadi canda tawa. Kegelisahannya sempat menyelimuti mereka, sedikit demi sedikit terkikis oleh kehangatan dan humor yang muncul dari kejadian lucu tersebut. Di tengah tawa mereka, Aswan tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Wajahnya berubah serius menatap Laras dan Rina. Seharusnya kalian bersama Riko dan Farel. Bagaimana keadaan mereka? Mendengar itu, Laras dan Rina segera mengajak Aswan ke ruangan di mana Riko dan Farel terbaring tidak sadarkan diri. Di dalam ruangan yang hanya disinari lampu minyak, atmosfer hening seketika menggantikan suara tawa. Di sana, Laras menjelaskan situasi yang mereka hadapi. Sukma mereka tertahan di satu tempat dan Mahendra sedang pergi ke sana. Namun, ini sudah hampir hari kedua dia pergi dan belum kembali juga. Aswan merasa khawatir tetapi masih percaya bahwa Mahendra akan baik-baik saja. Dalam benaknya dia yakin bahwa semua ini pasti ada kaitannya dengan sinden terkutuk yang bersemayam di tubuh Mira. Aku harus menyelidikinya selagi Mahendra berusaha menyelamatkan Sukma yang tertahan. Menghadapi situasi mendesak ini, Aswan bertanya pada Mbah Rumi. Mbah Rumi, apakah ada yang Mbah Rumi curigai? Atau keganjilan apapun yang bisa membantu saya menemukan lebih banyak informasi mengenai sinden terkutuk dan pementasan yang diselenggarakan? Mbah Rumi dengan wajah yang tampak lelah menghela nafas panjang sebelum menjawab. Malam ini sebaiknya kita semua istirahat terlebih dahulu. Besok para sesepuh desa akan berkumpul untuk membahas kejadian malam ini. Aku akan mengajakmu pada pertemuan tersebut. Ada beberapa orang dari sesepuh itu yang saya curigai. Kata-kata Mbah Rumi membawa nuansa baru ke dalam ruangan. Sebuah perasaan bahwa kebenaran mungkin akan segera terungkap, namun dengan cara yang mungkin mengejutkan mereka semua. Aswan meski kelelahan,
mengangguk mengerti dan setuju dengan saran Mbah Rumi untuk istirahat malam ini. Mereka semua tahu bahwa hari esok akan membawa tantangan dan pengungkapan yang mungkin akan mengubah segalanya. Baiklah kalau begitu, Mbah. Malam itu mereka semua sepakat untuk istirahat lebih dulu. Reza dan Kuncoro bahkan sudah tidur kembali dengan kepala yang ditutupi sarung agar tidak dikerjai Aswan lagi. Rina dan Laras masuk ke dalam kamarnya diikuti Mbah Rumi. Aswan ikut tidur di ruang tamu bersama Reza dan Kuncoro. Keesokan harinya Aswan dan Mbah Rumi berangkat lebih awal menuju balai desa. Suasana pagi hari di desa Girimaya sangat menyegarkan, udara yang bersih tanpa adanya polusi kendaraan. Setiap kali desa Girimaya akan mengadakan suatu acara, para sesepuh yang berhak memberi izin pelaksanaan. Memangnya kenapa, Mbah? Bukannya setiap perizinan seharusnya diurus oleh perangkat desa? Perangkat desa juga ikut andil, namun semua keputusan tetap pada sesepuh desa. Ini karena desa Girimaya berbatasan dengan alas Waranggono yang sangat dikeramatkan. Jika sosok gaib tidak senang dengan acara tersebut, maka akan terjadi sesuatu pada desa Girimaya, seperti kejadian semalam. Tapi saya rasa ada yang salah dengan pengertian itu, Mbah. Seperti perkataan sosok yang merasuki Reza dan Kuncoro, mereka hanya ingin melindungi desa Girimaya dari hal buruk. Mungkin yang dikatakan dirimu itu benar, Le, tapi masih belum bisa menjadi bukti kuat untuk itu. Namun saya yakin satu hari nanti pasti akan terjawab mengenai hal tersebut. Setelah sampai di balai desa, suasana masih sepi, hanya terlihat beberapa perangkat desa yang sedang sibuk dengan tugas masing-masing. Panggung pementasan dan kios-kios jajanan juga masih terjajar rapi di sekitar area itu. Balai desa sendiri terlihat megah dengan dinding-dindingnya yang terbuat dari kayu jati yang kokoh. Mbah Rumi mengajak Aswan masuk ke dalam untuk melihat apakah sudah ada yang datang atau belum. Namun tidak ada siapapun di sana. Hanya perangkat desa yang lalu lalang menyiapkan tempat pertemuan. Kamu tunggu di sini sebentar. Simbah ingin bertanya pada kepala desa Girimaya. Iya, Mbah. Aswan duduk di kursi bambu yang berada di teras balai desa. Dirinya celingukan memperhatikan warga dan perangkat desa yang lalu lalang. Tiba-tiba seorang wanita melintas di hadapannya. Insting Aswan seketika merespon ke arah wanita tersebut. Siapa wanita itu? Kenapa aku seperti merasakan sesuatu yang ganjil padanya? Aswan memperhatikan wanita itu berjalan meninggalkan desa seolah sadar sedang diperhatikan. Wanita itu menoleh ke arah Aswan dengan tatapan tajam. Perasaan intimidasi dari tatapan tersebut begitu intens Aswan rasakan. Tidak lama mereka saling tatap. Wanita itu segera lanjut berjalan kembali. Apa dia wanita yang bernama Mira? Aswan masih terus menatap Mira dari kejauhan hingga sebuah tepukan dari Mbah Rumi membuat Aswan tersentak. Ada apa, Le? Kenapa kamu ngelamun? Mbah, tidak, Mbah. Tidak apa-apa. Bagaimana, Mbah? Apa sesepuh desa sudah datang? Belum, Le. Menurut kepala desa, mereka sedang dalam perjalanan. Aswan dan Mbah Rumi kembali duduk di kursi bambu depan balai desa menunggu kedatangan para sesepuh desa sembari sedikit berbincang. Sebenarnya siapa orang yang baru mencurigai? 4 orang sesepuh desa yang bernama Mbah Wiryo, Gino, Giman, serta Nyai Soleh. Mereka berempat lah yang begitu antusias ingin pementasan diselenggarakan. Sejak pertemuan sebelumnya, Mbah Rumi sudah curiga dengan mereka berempat, akan tetapi Mbah Rumi tidak ingin memberi kesimpulan bahwa mereka ikut andil dalam permasalahan semalam. Maka dari itu dirinya mengajak Aswan untuk memastikan hal tersebut. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba seorang pria parubaya dan seorang wanita parubaya tiba di balai desa.
Mereka berdua menghadap ke arah Aswan dan Mbah Rumi dengan langkah yang mantap. Mereka adalah Nyai Soleh dan Mbah Wirjo, dua sesepuh desa yang wajahnya menyiratkan kedalaman ilmu hitam yang mungkin mereka miliki. Aswan dan Mbah Rumi berdiri untuk menyambut mereka, menghormati kedudukan mereka sebagai sesepuh desa. Seperti biasa kalian selalu datang terlambat, Nyai Soleh, Wirjo. Kau saja yang terlalu cepat, Rumi. Siapa pemuda yang berada di sebelahmu, Rumi? Nyai Soleh dan Mbah Wirjo menatap Aswan dengan tatapan tajam, seolah-olah mereka bisa melihat lebih dari sekedar wajahnya. Mbah Rumi memperkenalkan Aswan dengan ramah. Dia adalah Aswan, teman cucuku Rina. Mbah Wirjo dan Nyai Soleh terlihat terkejut, seolah-olah mereka bisa merasakan kekuatan batin yang besar yang bersemayam di tubuh Aswan. Namun, Aswan hanya melemparkan senyuman hangat ke arah mereka tanpa kehilangan ketenangannya. Kenapa kau mengajak orang asing di pertemuan ini, Rumi? Dia hanya ingin melihat-lihat balai desa. Sebaiknya jangan ikut campurkan pembahasan tentang desa dengan orang asing, Rumi. Kau tidak perlu khawatir, dia tidak akan ikut campur dalam permasalahan ini. Tak lama kemudian sesepuh desa yang lain tiba, termasuk Mbah Giman dan Gino, yang juga dicurigai oleh Mbah Rumi. Mereka berempat saling berjabat tangan. Namun ekspresi mereka sama-sama terkejut ketika merasakan kehadiran Aswan. Akan tetapi Aswan tetap tenang menyambut mereka dengan ramah. Setelahnya para sesepuh mulai memasuki ruangan yang sudah dipersiapkan untuk membahas permasalahan di desa Girimaya. Aswan menunggu di depan ruangan, namun sekaligus menyimak perbincangan mereka dengan pendengaran yang tajam. Di dalam ruangan, para sesepuh mulai berkumpul di sekitar meja diskusi yang sudah dipersiapkan. Kepala Desa Girimaya membuka acara dengan menjelaskan permasalahan yang terjadi semalam yang mengakibatkan kegaduhan karena beberapa orang kerasukan. Kejadian semalam sedikit membuat warga menjadi cemas, sekaligus takut akan terulang kembali. Namun masih banyak warga yang ingin menyaksikan pementasan. Silakan para sesepuh memberikan tanggapan masing-masing. Mbah Wirjo sebagai salah satu sesepuh yang paling berpengaruh menjadi orang pertama yang memberikan tanggapannya. Kami tidak boleh membiarkan satu insiden kecil menghentikan seluruh pementasan. Ini bukanlah masalah besar. Tapi kejadian semalam bukanlah insiden biasa. Itu adalah peringatan keras bahwa kita tidak boleh mengabaikan pantangan yang telah ditetapkan oleh leluhur kita. Pantangan itu hanya mitos belaka, Rumi. Kejadian semalam bisa saja disebabkan oleh faktor lain yang tidak terkait dengan penunggu gaib alas Waranggono. Kita harus melihat ke depan, melanjutkan pementasan tidak hanya menghibur warga, tapi juga bisa meningkatkan pemasukan untuk pembangunan desa. Tapi apa gunanya uang jika itu berarti mengorbankan keselamatan warga desa, Giman? Kita tidak boleh mengambil resiko. Perdebatan semakin memanas dengan pandangan-pandangan yang bertentangan dan argumen yang terus bergulir. Aswan yang mendengarkan dari luar merasa tegang menyaksikan pertikaian pemikiran yang begitu kuat di antara sesepuh desa. Namun nampaknya Mbah Rumi kalah jumlah dalam memberikan pendapat. Dirinya hanya seorang diri membantah keinginan 4 orang sesepuh yang ingin terus melanjutkan pementasan. Sedangkan 2 sesepuh lainnya hanya memperhatikan perdebatan mereka. Kita harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Memajukan desa juga merupakan bentuk perlindungan bagi warga. Memajukan bukan berarti kita boleh bertindak di atas nyawa warga desa. Kita tidak boleh asal mengambil keputusan. Terlebih lagi naskah tembang jiwa yang tertanam di alas Waranggono telah dicuri oleh seseorang.
Penemuan mayat beberapa hari lalu adalah pertanda buruk. Bagaimana jika sinden terkutuk itu hadir dalam pementasan tersebut? Semua sesepuh seketika menoleh ke arah Mbah Rumi saat mendengar pernyataan tersebut. Dua sesepuh lain mempertanyakan mengenai hilangnya naskah tembang Jiwo. Namun 4 sesepuh yang menentang Mbah Rumi terlihat biasa saja. Mereka memberikan tanggapan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan pementasan. Ucapan Rumi hanya akan menakut-nakuti warga, sedangkan kenyataannya belum terjadi. Apa harus ada korban lain baru kita mencegahnya? Bagino, Nyai Soleh, dan Bagiman mulai menyudutkan Mbah Rumi. Mereka berusaha membelakangi argumen Mbah Rumi dan memperkuat pendapat Mbah Wirjo. Mbah Rumi, kamu terlalu pesimis. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kemajuan desa. Memangnya siapa yang bilang pementasan akan membawa bahaya? Pementasan ini adalah bagian untuk membangkitkan nilai budaya desa Girimaya. Mbah Rumi dengan nada serius yang menggema di ruangan balai desa menghadapkan pandangannya secara langsung pada 4 sesepuh yang duduk di seberangnya. Ada seseorang yang sangat menginginkan pementasan ini berlangsung. Dengan kalian berempat, Mbah Wirjo, Nyai Soleh, Mbah Gino, dan Mbah Giman, saya harap tidak ada keterlibatan kalian dengan sosok sinden terkutuk itu. Keempat sesepuh itu terkejut dan marah dengan tuduhan tersebut. Mereka segera berdiri dari tempat duduk mereka. Wajah Mbah Wirjo terlihat merah padam menunjukkan kemarahan yang mendalam. Jangan hanya mengandalkan omongan Mbah Rumi yang belum terbukti. Kita tidak boleh menunda kesempatan ini berdasarkan spekulasi. Kepala desa yang selama ini coba menjaga ketenangan merasa perlu untuk mengambil langkah. Ia berdiri menarik perhatian semua yang hadir dan berkata, baiklah, pementasan akan dilanjutkan, tapi tidak malam ini. Saya ingin memberi waktu pada Mbah Rumi untuk membuktikan perkataannya tentang adanya sosok yang memanfaatkan pementasan ini untuk tujuan tertentu. Baiklah, kita beri waktu 3 hari. Jika dalam waktu itu Mbah Rumi tidak bisa memberikan bukti konkret, maka pementasan akan dilaksanakan 3 hari lagi. Ruangan yang semula dipenuhi suara perdebatan kini tenggelam dalam ketegangan. Mata semua yang hadir tertuju pada Mbah Rumi yang sekarang berada di bawah tekanan untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhannya sebelum waktu yang diberikan habis. Sebelum semua sesepuh dan warga membubarkan diri, Mbah Rumi berdiri sekali lagi dan dengan nada tegas serta penuh peringatan berkata, ingat, rencana ini bukan sekedar pertunjukan. Ada yang mencoba memanfaatkan kekacauan ini untuk tujuan yang jauh lebih gelap. Saya tidak akan membiarkan nyawa warga desa kita menjadi taruhan bagi mereka yang bekerja sama dengan sinden terkutuk itu. Kita semua harus waspada dan bertanggung jawab. Setelah kata-kata penutup itu, ruangan menjadi hening sejenak sebelum akhirnya semua orang perlahan-lahan meninggalkan balai desa. Waktu yang tersedia bagi Mbah Rumi untuk membuktikan klaimnya kini hanya tinggal 3 hari. Mbah Rumi berjalan menuju Aswan yang tengah menunggu di luar sementara mereka berdua beranjak pergi. Tatapan sinis dari Mbah Jiwo, Nyai Soleh, Mbah Gino, dan Mbah Giman mengikuti mereka. Tatapan itu seperti sebuah ancaman tak terucap untuk Aswan agar tidak ikut campur dalam urusan ini. Ketika berjalan pulang, Aswan mulai bertanya pada Mbah Rumi tentang sanggar yang akan mengadakan pementasan. Dirinya penasaran dengan sanggar tersebut. Mbah, di mana sanggar yang mengadakan pementasan berada? Mungkin ada petunjuk yang bisa kita temukan di sana. Di ujung desa Girimaya ada sebuah sanggar yang sudah berdiri sejak zaman dahulu. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan bertindak lebih dulu, takutnya kau malah akan menjadi incaran sinden terkutuk itu. Mbah Rumi tidak perlu khawatir. Insya Allah semua akan baik-baik saja.
Setibanya di rumah, suasana terasa hangat dengan kehadiran Laras, Rina, Reza, dan Kunchoro yang sudah menunggu kedatangan Aswan dan Bahrumi. Kunchoro dan Reza tampak ceria, tertawa sambil menikmati kacang rebus yang mereka makan. Aswan dan Bahrumi memutuskan untuk tidak membicarakan perdebatan panas di balai desa. Ketika ditanya, Aswan hanya mengatakan, "Pementasan itu akan ditunda untuk sementara. Ada beberapa hal yang masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Bagaimana kabar kalian? Masih asin atau tidak?" Reza dan Kunchoro memasang wajah kecut sambil melempar kacang ke arah Aswan yang hanya tertawa menanggapinya. "Sayang Mahendra tidak bisa melihat adegan kalian sewaktu kerasukan. Jika melihatnya, dia pasti tidak akan bisa berhenti tertawa." Memangnya kenapa, Wan? "Kamu, Reza, kayak kucing yang belum diberi makan. Mengerung tidak jelas, dan Kunchoro seperti penari ular dengan tangan membentuk kepala ular." Laras dan Rina terkekeh membayangkan Kunchoro dengan rambut panjangnya yang meliuk-liuk bagai ular. Mendengar hal itu, Reza tiba-tiba teringat akan masa lalu. Saat itu Kunchoro pernah kerasukan oleh sosok ular yang bergerak menggelepar di tanah. "Kayaknya yang merasuki kamu selalu sosok ular deh, Kunchoro. Apa mungkin setiap demit memilih orang berdasarkan jenis tertentu? Maksudmu aku ini keturunan ular atau gimana? Aku loh tidak bilang begitu, Coro. Kamu sendiri yang menyimpulkan, jadi bener dong. Kamu titisan Acroholthus japanicus. Apa wis ya? Nama itu kok terdengar keren yo." Aswan dan Laras sebagai anggota pecinta alam tertawa terbahak saat Reza menyebutkan nama tersebut. Kunchoro yang tidak mengerti juga ikut tertawa. Setelahnya bertanya pada Aswan, "Emang itu nama apa, Tuan? Kok bisa keren gitu, kayak nama wong Londo gitu loh?" "Wong Londo kontrongmu iku. Itu nama lain ulo katut, Coro." Wajah Kunchoro yang sebelumnya sumringah seketika berubah datar. Dirinya menoleh ke arah Reza, namun Reza sudah tidak ada di tempatnya, bersiul-siul seolah tidak melihat adanya Kunchoro. Gemblung, enak wae aku disamain ulo katut. Mbok sing keren sithik ngono lho. Itu udah paling keren buat kamu, Coro." Kunchoro berdiri lalu mengejar Reza yang berlari ke halaman rumah Bahrumi. Aswan, Rina, Laras, dan Bahrumi hanya bisa tertawa melihat kelakuan mereka berdua yang tidak pernah gagal mencairkan suasana. Malam itu, bulan bersinar terang di langit desa Girimaya, memberikan sedikit cahaya dalam kegelapan yang menyelimuti desa pasca pertunjukan yang menegangkan kemarin malam. Kebanyakan penduduk sudah lebih dulu terlelap mencari ketenangan dalam tidur. Namun tidak untuk Laras yang masih terjaga duduk di teras rumah bersama Aswan. Dilanda kekhawatirannya mendalam. Pikiran mengenai keadaan Mahendra membuatnya tidak bisa tertidur. Meski malam semakin larut, tidak ada rasa kantuk sedikit pun seolah kalah dengan rasa khawatirnya. "Aku tahu betapa gelisahnya perasaanmu sekarang memikirkan Mahendra, Ras. Tapi kamu harus ingat, Mahendra selalu punya cara untuk menjaga dirinya." Tapi sudah berapa hari, Wan? Apa yang terjadi jika dia tidak bisa? Kita semua tahu, Mahendra bukan sembarang orang. Dia memiliki keahlian yang tidak dimiliki banyak orang. Kekuatannya dalam menghadapi hal gaib sangat luar biasa. Percayalah, dia pasti sedang melakukan sesuatu yang penting dan aku yakin dia akan kembali. Dan jika dia tidak kembali, apa yang akan kita lakukan? Jika besok dia belum juga muncul, aku akan mencarinya. Aku tidak akan membiarkan dirinya menghadapi apapun itu sendirian. Tapi Wan, kadang kegelapan menyimpan misteri yang tidak terduga. Tetapi ingatlah, Mahendra selalu tahu bagaimana cara menemukan cahaya dalam kegelapan itu. Dia seperti pelita yang tidak pernah padam. Dan kita harus tetap berharap dan berdoa untuk keselamatannya.
Kata-kata Aswan sedikit demi sedikit menenangkan hati Laras. Dia mulai merasa lebih damai, membiarkan kata-kata Aswan meresap, memberinya sedikit kekuatan dan harapan. Malam ini aku akan ke sanggar yang disebut Mbah Rumi. Aku perlu mencari tahu apakah ada sesuatu di sana yang bisa membantu kita, atau memberi petunjuk mengenai permasalahan ini, dan juga keberadaan Mahendra. Tetaplah berhati-hati pada sinden terkutuk itu, Wan. Sari bahkan tidak mampu menandingi dirinya. Aswan terkejut mendengar perkataan Laras. Bagaimana mungkin Sari yang ia tahu cukup kuat bisa tidak sebanding dengan sinden terkutuk itu. Namun hal tersebut tidak mengurungkan niat Aswan untuk pergi ke sanggar yang dimaksud oleh Mbah Rumi. Dirinya beranggapan kalau Mahendra di sana pasti juga sedang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Iya Ras, aku akan hati-hati. Dan kau cobalah untuk beristirahat. Jangan terlalu dipikirkan. Dengan perasaannya sedikit lebih ringan, Laras mengangguk mencoba mengambil saran Aswan. Sementara Aswan berdiri mempersiapkan diri untuk perjalanan malam yang penuh dengan resiko. Mereka berdua tahu bahwa tindakan malam ini mungkin akan membawa jawaban yang sangat mereka butuhkan. Aswan mempersiapkan diri dengan cermat. Malam itu ia mengenakan pakaian gelap yang menyelimuti seluruh tubuhnya dengan sarung yang diikat ketat di sekeliling kepalanya. Hanya menyisakan celah untuk matanya seperti bayangan. Ia melintasi desa di bawah sinar rembulan yang terang, memilih jalur melalui perkebunan untuk menghindari pandangan warga yang mungkin masih terjaga. Suasana desa yang sepi menambah ketegangan di udara, tapi Aswan dipenuhi dengan keyakinan. Langkahnya cepat dan hati-hati dipandu oleh tekad yang kuat untuk menemukan jawaban tentang pementasan yang akan diselenggarakan. Setiap desa angin dan gemerisik daun membuatnya semakin waspada. Setibanya di ujung desa yang dibatasi oleh sungai mengalir lembut, Aswan melihat bangunan sanggar yang dituju. Bangunan itu tampak kuno, terbuat dari kayu tua yang berdiri kokoh meski telah mengalami banyak musim. Atapnya yang tinggi dan ukiran pada kayu memberikan kesan mistis, seakan bangunan itu menyimpan ribuan cerita dari masa lalu. Dari kejauhan, Aswan mengamati 4 sosok memasuki sanggar tersebut. Penjaga-penjaga yang berdiri di pintu terlihat tidak wajar. Mata mereka kosong tanpa ekspresi dan aura hitam kelam menguar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka berada di bawah pengaruh sesuatu yang gelap. Ada yang tidak beres. Aswan mengintip dari balik semak-semak menggunakan kemampuan Asoka yang dimilikinya yang memfokuskan penglihatannya untuk mengidentifikasi sosok-sosok yang masuk ke dalam sanggar. Mereka adalah Mbah Wirjo, Nyai Solek, Mbah Gino, dan Mbah Giman. Semua adalah tokoh penting yang dihormati di desa, tetapi keberadaan mereka di sini di tengah malam menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa mereka semua ada di sini? Aswan berbisik pada dirinya sendiri. Dia tahu ia harus bergerak lebih dekat untuk mendapatkan informasi lebih banyak, tetapi juga menyadari resiko yang besar jika ketahuan. Aswan mengambil nafas dalam, memutuskan langkah selanjutnya. Ia harus bertindak dengan hati-hati, mengandalkan keterampilannya untuk bergerak diam-diam mendekati sanggar. Aswan dengan hati-hati mendekati sanggar, gerakannya sehalus angin malam. Ia memilih pohon yang tinggi dan kuat, memanjat dengan lincah, menggunakannya sebagai sarana untuk melompati pagar yang mengelilingi sanggar tanpa membuat suara. Setelah mendarat di dalam, ia bergerak dengan langkah kaki yang terdam, hampir tidak terdengar. Di dalam area sanggar, Aswan berpindah dari bayangan ke bayangan, mengintai ke depan dengan hati-hati. Ia menggunakan kemampuannya untuk menyembunyikan hawa keberadaannya, memastikan bahwa aura yang dikeluarkannya tidak dapat dirasakan oleh orang lain, terutama para sesepuh dan makhluk gaib yang mungkin ada di sana. Dari semak-semak dekat dengan ruangan yang dituju, Aswan memperhatikan 4 sesepuh desa itu berjalan masuk. Mereka membungkuk memberi hormat pada sosok wanita yang berdiri menghadap jauh dari mereka. Suasana di ruangan itu tegang, penuh dengan aura misterius yang menyesakkan dada. Wanita itu akhirnya berbicara dengan suara yang tajam. Bagaimana keputusan pertemuan sesepuh tadi pagi?
Kami hampir ketahuan oleh Mbah Rumi karena membantu Anda melaksanakan pementasan yang bertujuan untuk ritual pamukur jiwa, Nyai. Wanita itu perlahan berbalik dan saat wajahnya terlihat ia berubah menyeramkan. Matanya hitam pekat dan dari mulutnya yang terbuka lebar mengalir cairan hitam kental. Jika rencana ini gagal, akan aku habisi kalian dan semua keturunan kalian dari muka bumi ini. Tangan wanita itu bergerak cepat menuju leher Mbah Wirjo tanpa menyentuhnya. Mbah Wirjo tiba-tiba melayang di udara, tercekik oleh kekuatan gaib. Ampun, Nyai. Kami akan pastikan pementasan itu tetap dilangsungkan. Nyai Solek, Mbah Gino, dan Mbah Giman hanya bisa menatap dengan ketakutan. Tubuh mereka gemetar hebat. Setelah beberapa saat yang tegang, sinden terkutuk itu melepaskan Mbah Wirjo yang langsung terjatuh ke tanah. Ia terbatuk-batuk mencoba mendapatkan nafasnya kembali. Ruangan itu dipenuhi dengan suara nafas berat dan ketakutannya menyelimuti setiap sudut. Aswan yang menyaksikan semuanya dari tempat persembunyiannya merasakan amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat untuk menghentikan rencana jahat ini dan menyelamatkan desa. Sinden terkutuk itu bertanya dengan suara yang menimbulkan getaran dingin di udara. Kapan pementasan akan diadakan kembali? Apakah sesuai rencana? Yaitu 3 hari mendatang pada malam purnama. Malam yang cocok untuk penumbalan. Iya, Nyai. Pementasan akan dilaksanakan sesuai rencana 3 hari mendatang. Sinden itu terbahak-bahak, suaranya memecah kesunyian malam. Ia melayang di udara sembari merentangkan selendangnya. Nyai Lawe pasti senang karena banyak tumbal yang akan dipersembahkan. Nyai Lawe, nama itu pernah ku dengar dari Ki Aji Boyo. Apa mungkin sinden itu pengabdian? Aswan kembali memperhatikan perbincangan mereka. Mbah Gino yang sejak awal pertemuan hanya diam akhirnya buka suara mengenai perjanjian yang telah disepakati. Kami berharap Nyai tidak lupa tentang harta serta ilmu batin yang lebih tinggi yang telah Anda janjikan agar kami dihormati banyak orang. Aku akan memberikan apa yang kalian inginkan, asalkan kalian berhasil dalam melaksanakan ritual pamukur jiwa. Setelahnya keempat sesepuh itu saling pandang, mengangguk serempak dan berniat untuk pamit pergi. Baik, Nyai, kalau begitu kami izin pamit. Mereka berjalan keluar dari ruangan dengan langkah yang berat dan penuh kekhawatiran. Di balik semak-semak, Aswan yang tadinya bersembunyi dengan tenang kini mulai merasakan ketegangan meningkat. Ketika rasa kesal menguasainya karena rencana jahat yang ia dengar. Hawa keberadaannya tanpa sengaja sedikit terlepas. Sinden terkutuk itu yang masih berada dalam ruangan tiba-tiba menoleh ke satu arah semak-semak tempat di mana Aswan bersembunyi. Ia melayang keluar ruangan, matanya menelisik ke segala arah dengan suara yang menggetarkan. Ia berkata, "Sepertinya ada yang bersembunyi. Keluarlah, atau aku akan menarikmu keluar." Sial, aku ketahuan. Aswan sadar bahwa ia telah membuat kesalahan fatal. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu harus berbuat keputusan cepat. Dirinya menggenggam kalung Pasopati, meminta bantuan Asoka untuk mengaliri kakinya dengan energi Asoka agar bisa bergerak cepat. Baiklah, jika kau tidak ingin keluar, maka akan aku paksa. Sinden terkutuk itu menjulurkan selendangnya ke tempat Aswan bersembunyi. Saat itu juga kaki Aswan mulai diselimuti energi putih yang membentuk cakar harimau. Sebelum selendang sinden itu mengenainya, Aswan melesat dengan kecepatan Asoka menuju hutan dekat sanggar. Tidak akan aku biarkan kau pergi begitu saja. Sinden terkutuk itu melayang, melesat mengejar Aswan dengan energi hitam yang menyelimuti dirinya. Kecepatannya mampu mengejar kecepatan Asoka. Aswan terus berlari, tidak tentu arah untuk mengecoh sinden itu. Namun tiba-tiba terhenti tatkala melihat sinden itu sudah berada di hadapannya. Kau tidak akan bisa lari dariku. Sinden terkutuk itu melayang dengan anggun namun menakutkan di depannya. Matanya yang hitam pekat memancarkan niat buruk.
Aswan sadar bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi menghindar dari pertarungan yang tidak diinginkan ini. Nafasnya memburu seiring dengan detak jantung yang semakin cepat. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, hanya suara dedaunan yang berbisik akibat angin malam yang menjadi saksi ketegangan mereka. Dari belakangnya muncul beberapa orang warga yang mempersenjatai diri dengan parang dan senjata yang lainnya. Tatapan mereka kosong, seolah sudah sepenuhnya dikendalikan oleh sinden terkutuk itu. Sial, kenapa mereka harus ke sini? Kalau begini aku tidak bisa menyerang. Dihadapkan dengan dilema yang berat, Aswan mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya di tengah badai emosi dan ketegangan yang melanda. Energi Asoka masih mengalir deras di sekelilingnya. Tapi sekarang dia harus menggunakannya dengan cara yang lebih bijaksana dan hati-hati. Dia memandang sekilas ke arah warga desa yang terlihat kosong matanya, berjalan seperti mayat hidup mendekatinya dengan senjata tajam di tangan mereka. Aswan tahu dia harus bereaksi cepat sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Dengarlah, aku tidak ingin melukai kalian. Aswan berucap ke arah mereka, suaranya keras mencoba menembus kabut pengendalian yang telah sinden terkutuk itu ciptakan atas pikiran mereka. Tapi tidak ada respon, hanya langkah kaki yang terus mendekat. Bodoh, mereka tidak akan mendengar perkataanmu. Aku tidak akan membiarkanmu atau ritual jahatmu merenggut lebih banyak jiwa. Sinden itu tersenyum sinis dan melemparkan selendangnya yang kini tampak seperti seekor ular besar yang siap menerkam. Aswan dengan gerakan cepat yang diberikan Asoka melompat ke samping menghindari serangan tersebut dengan selisih yang tipis. Tanah di bawahnya terbelah akibat kekuatan gaib yang dilepaskan oleh selendang tersebut. Melihat tidak ada pilihan lain, Aswan memusatkan energi Asoka ke telapak tangannya, menciptakan sebuah gelombang kejut yang bertujuan untuk hanya melumpuhkan sementara. Dengan satu gerakan, dia melepaskan gelombang tersebut ke tanah, menyebabkan getaran kuat yang membuat para warga terhuyung dan jatuh. Cukup untuk menghentikan mereka tanpa menyakiti. Jika ada Mahendra, mungkin akan lebih mudah melepaskan mereka dari kendali sinden itu. Kau pikir kau bisa menghindar dariku? Ia meluncurkan selendangnya lagi dengan kekuatannya lebih dahsyat. Kali ini Aswan tidak bisa menghindar. Selendang itu melilit sekeliling kakinya, tapi sebelum sinden itu bisa menariknya, Aswan menggunakan cakar energi Asoka untuk memotong selendang tersebut. Sinar cahaya terang menyambar membebaskan kakinya dari cengkraman yang kuat. Kau mungkin kuat, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aswan berteriak kembali, suaranya menggema di hutan yang sepi dan dia tahu dia harus menemukan cara untuk membebaskan warga desa dari pengaruh jahat sinden ini, sekaligus menghentikan rencananya. Sementara itu, di alam roh yang tenang dan terpisah dari kekacauan dunia nyata, Mahendra duduk bersila dengan tubuh yang masih terikat selendang Nyai Sinten. Cincin Pancasona terpasang di jarinya. Mbah Sabto dengan ekspresi kebingungan yang jelas tergambar di wajahnya, hanya bisa mengawasi Mahendra yang tampaknya tengah berkomunikasi dengan kekuatan yang tidak terlihat. Mahendra memejamkan matanya, menarik nafas dalam dan memulai percakapannya dengan roh yang bersemayam di cincin tersebut. Yai, aku membutuhkan bantuanmu. Tentu saja, Sena. Apa yang ingin kau lakukan? Tolong Yai keluar dan hancurkan kerangkeng yang menjebak kami. Baiklah, itu adalah hal mudah. Terima kasih Jologandro. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Setelah percakapan tersebut, tiba-tiba terdengar suara berdebam yang kuat dari arah luar candi, di mana Mahendra tertahan bersama sukma orang-orang yang menjadi korban Nyai Sinten. Gema suara tersebut mengguncang seisi candi, memecah kesunyian yang mendalam. Mbah Sabto dengan mata terbelalak menoleh ke arah Mahendra mencari jawaban atas kejadian yang terasa misterius dan menakutkan itu. Suara berdebam apa itu? Itu adalah temanku, sosok buto yang bersemayam di cincin Pancasona.
Mahendra menjelaskan dengan tenang seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Jologandru dengan mengubah dirinya seukuran pintu masuk candi bergerak dengan langkah yang mengguncangkan tanah menuju kerangkeng yang menahan Mahendra dan yang lainnya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas yang dalam di tanah. "Yai, aku mengandalkanmu." Dengan tangan besar dan kuatnya, Jologandru menghantamkan pukulan yang kuat ke arah kerangkeng tersebut. Benturan energi gaib terjadi antara kekuatan Buto Jolo dan penghalang gaib kerangkeng itu. Energi di sekitar kerangkeng mulai berputar-putar mengeluarkan suara desingan yang memekakan telinga. Kerangkeng itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Retakan kecil muncul di permukaannya, lalu semakin melebar sambil mengeluarkan suara retak yang keras. Energi dari pukulan Jologandru terus mendorong dan akhirnya kerangkeng tersebut hancur berkeping-keping. Pecahan energi berserakan ke udara seolah-olah mereka adalah debu kristal. Mbah Sabto yang menyaksikan semua itu tidak bisa menyembunyikan kekagetannya. "Hebat sekali kekuatannya. Aku tidak pernah melihat kekuatan spiritual sebesar ini sebelumnya." Jologandru hanya tertawa dalam gema rendah. Suaranya bergema di sekitar candi. "Ini hanya sedikit kekuatanku saja. Jika aku menggunakan sepenuhnya di alam roh ini, bahkan gunung pun mampu kulubangi." Iya, aku tahu kau hebat, tapi jangan terlalu sombong. Baiklah, urusanku sudah selesai. Aku ingin kembali istirahat. Baik Yai, terima kasih banyak atas bantuannya. Buto Jolo berubah menjadi bayangan lalu merasuk kembali ke cincin Pancasona. Dengan kerangkengnya sudah hancur, Mahendra dan Sukma yang lainnya kini bebas untuk kembali ke dunia nyata, menghadapi tantangan yang masih menunggu mereka di sana. Sebelum keluar dari candi, Mahendra menoleh ke belakang di mana Sukma orang-orang yang ditahan berada. Namun sudah menghilang. Mahendra merasa lega, Sukma mereka sudah kembali pada raganya. Tapi ada yang aneh, Mbah Sabto tidak kembali seperti yang lainnya. "Mbah, kenapa Mbah Sabto tidak kembali seperti Sukma yang lainnya?" "Ceritanya panjang, Le. Masih ada yang harus aku lakukan di sini." "Apa itu, Mbah?" "Aku rasa nanti kau juga akan mengetahuinya tanpa aku menceritakannya. Lebih baik dirimu kembali ke alam manusia. Aku yakin situasi di sana pasti sangat kacau dengan kembalinya sinden terkutuk itu." "Baiklah kalau memang begitu, Mbah." Mahendra beranjak keluar candi lalu memanggil tombak Madusena untuk melepaskan diri dari ikatan selendang. Setelahnya Mahendra dan Mbah Sabto berpisah. Meski banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang Mbah Sabto, kondisi saat itu membuat Mahendra tidak berlama-lama di alam roh. Seperti yang dikatakan Mbah Sabto, dengan bangkitnya sinden terkutuk tersebut, desa Girimaya pasti sedang dalam bahaya. Mahendra menuju ke tempat di mana sebelumnya ia telah membuka portal gaib. Dengan tenang ia kembali menancapkan mustika lintang jagat ke tanah sambil duduk bersila. Gumpalan asap mulai muncul membentuk pusaran yang perlahan-lahan menjadi semakin besar dan stabil. Dengan mata yang terpejam, Mahendra menarik nafas dalam-dalam meresapi energi yang mengalir dari mustika. Kemudian dia membuka mata, mencabut mustika lintang jagat dari tanah, dan dengan langkah mantap memasuki portal tersebut. Seolah terhisap oleh pusaran waktu dan ruang, Mahendra muncul di tengah hutan yang gelap. Di sana terdapat sebuah altar batu berbentuk lingkaran yang diukir dengan aksara Jawa. Cahaya bulan yang remang menyinari altar. Mahendra duduk di depan altar, membacakan sebuah amalan sambil menggenggam batu panca putih. Batu tersebut memancarkan cahaya lembut cukup untuk menerangi dirinya. Dalam perjalanan keluar dari alas Warenggono, Mahendra merasakan tarikan energi yang kuat dari satu arah dari dalam hutan. Selain itu, ada pula energi yang tidak asing baginya, sebuah kehadiran yang pernah ia rasakan sebelumnya. Energi hitam siapa ini?
Dan energi yang satunya seperti tidak asing bagiku. Dengan langkah hati-hati namun penuh kepastian, ia mulai mengikuti arah dari mana energi itu datang. Dipandu oleh energi tersebut, ia melaju melalui semak-semak dan pohon besar, mengarah pada sumber yang semakin kuat. Energi itu memimpinya ke sebuah tanah lapang di tengah hutan, tempat ia menemukan sosok yang tidak asing lagi baginya. Aswan? Aswan tampak berjuang menghadapi beberapa warga desa yang kelihatannya kerasukan. Mahendra tidak ragu lagi, dia tahu ia harus segera bertindak untuk membantu saudaranya itu dan membebaskan warga desa dari pengaruh jahat yang menguasai mereka. Aswan menghindari serangan-serangan dari beberapa warga desa yang tidak sadarkan diri. Seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tidak terlihat, setiap serangannya dilancarkan warga itu berpadu dengan sengatan sinis dari sinden terkutuk yang menyertai mereka, memperumit situasi. Dalam satu momen genting, Aswan terpaksa menangkis serangan dari arah berlawanan menggunakan segala keterampilan bela dirinya untuk mengelak dan memblokir. Namun tindakan ini membuatnya terpojok dengan punggungnya hampir menyentuh dinding pohon besar. Gawat, Aswan dalam bahaya. Selendang sinden itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang mematikan, sementara parang tajam dari salah satu warga desa juga mengayun ke arahnya dalam sinkronisasi yang mengerikan. Tanpa berlama-lama, Mahendra berlari ke arah Aswan dengan membacakan sebuah amalan. Seiring dengan pembacaan amalan tersebut, seberkas cahaya terang memancar dari tangan Mahendra dan menyebar ke seluruh lapangan, membentuk ikatan cahaya yang mengikat warga desa dan sinden terkutuk itu. Dalam sekejap mereka semua terhenti seperti patung yang kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Ini ajian pengikat raga. Apa mungkin? Mata Aswan melebar saat ia menyadari siapa yang menggunakan kekuatan tersebut. Sebuah senyum lega dan penuh rasa syukur terbentuk di wajahnya. Mahendra! Suaranya bergetar dengan emosi campur aduk, tegang dan kebahagiaan muncul di wajahnya karena tahu bahwa bantuan yang sangat dibutuhkannya telah tiba tepat pada waktunya.